wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 riset operasi yang beranggotakan saya Reza Fikri dengan NIM 2003-04114. Saya Silvina Herman dengan NIM 2003-14113. Saya Dimadani dengan NIM 2003-4108. Saya Anissa Sajida dengan NIM 2003-04087. Dan Bastiansyah yang sedang berhalangan hadir dikarenakan alasan tertentu. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang teori pengambilan keputusan. Dan berikut adalah video penjelasannya. Terima kasih. Baiklah, kita masuk pada pengertian teori keputusan. Teori keputusan ini merupakan pendekatan analitik untuk memilih alternatif terbaik untuk mencari cara terbaik untuk bertindak. Ini digunakan secara luas, bukan hanya untuk di dalam manajemen produksi dan operasi seperti analisis produk baru, tetapi juga digunakan untuk analisis apa saja yang berkaitan dengan pengambilan keputusan manajerial. Ada 4 macam keadaan pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan di bawah kondisi kepastian, yang mana dengan pasti mengetahui konsekuensi atau hasil dari setiap alternatif keputusan. Yang kedua, pengambilan keputusan di bawah resiko, yang ini mengetahui kemungkinan atau probabilitas yang akan terjadi konsekuensi dari tiap pilihan. Yang ketiga, pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian, tidak mengetahui probabilitas yang akan terjadi untuk tiap alternatif. Yang keempat, pengambilan keputusan dengan hierarki, yang mana didasarkan atas prioritas yang memuat 3 prinsip: menyusun hierarki, menetapkan prioritas, terakhir konsekuensi logika. 1. Keputusan dalam keadaan pasti. Pada lingkungan yang serba pasti, manajemen memiliki informasi dengan tingkat kebenaran 100%, sehingga keadaan yang dihadapi yang menjadi pasti dan hanya ada satu hasil untuk setiap alternatif keputusan. Yang kedua, keputusan dalam keadaan tidak pasti. Lingkungan yang serba tidak pasti tidak menyediakan informasi sama sekali. Dengan kata lain, tidak ada jaminan sama sekali terhadap kebenaran informasi, sehingga keadaan yang dihadapi juga menjadi tidak pasti dan ada beberapa alternatif keadaan untuk masing-masing alternatif keputusan. Adapun ada beberapa media-media keputusan yang dapat menjadi model alternatif yang bisa membenarkan atau merasionalkan perilaku individu yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Yang pertama, ada kriteria Laplace. Yang kedua, ada kriteria Maximin. Yang ketiga, kriteria Maximax. Yang keempat, kriteria realism atau Horwitz. Yang kelima, kriteria Savage atau minimax regret. 3. Keputusan dalam keadaan beresiko. Resiko sebuah keputusan ditentukan oleh informasi yang tersedia. Semakin tinggi kebenaran informasi, maka semakin rendah resiko yang akan ditanggung oleh pembuat keputusan. Demikian pula sebaliknya. Contoh soal, PT Hanla yang bergerak di bidang kontraktor saat ini sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk peralatan berat bagi perusahaannya. Data yang berkaitan dengan persoalan pembuatan keputusan adalah sebagai berikut. Pendapatan yang akan diperoleh dalam jumlah miliar, pasar menguntungkan peralatan AX itu 400, peralatan BY 350, peralatan CZ itu 175. Pasar cukup menguntungkan peralatan AX 200, peralatan BY 100, peralatan CZ itu 50. Pasar tidak menguntungkan peralatan AX itu minus 200, peralatan BY itu minus 100, peralatan CZ minus 68. Tentukan keputusan apa yang harus diambil. A. Lingkungan tidak pasti, 1 minimax, 2 maximin, 3 minimax segera-gerak. Yang B. Lingkungan pasti dengan metode Horwitz jika diketahui tingkat optimis sebesar 55%. C. Lingkungan berisiko dengan metode expect monetary value di mana probabilitas pasar menguntungkan sebesar 25%, pasar cukup menguntungkan sebesar 35% dan probabilitas pasar tidak menguntungkan sebesar 40. Penyelesaian. A. Lingkungan tidak pasti menggunakan metode 1 maximax. Data yang di sini yang diketahui kita turunkan ke bawah.
Step pertama, pemilihan kemungkinan keadaan terbaik. Keadaan terbaik. Peralatan AX yang terbaik itu pada pasar menguntungkan yaitu 400. Peralatan BY itu pasar menguntungkan 350. Peralatan CZ itu kemungkinan keadaan terbalik itu pada pasar menguntungkan yaitu 175. Kemudian pemilihan alternatif keputusan yang paling menguntungkan, dari keadaan terbaik yang paling menguntungkan itu dinilai Kita tarik kesimpulan. Dengan menggunakan metode Maximax, keputusan menggunakan alat AX adalah keputusan yang lebih menguntungkan oleh. Kemudian penyelesaian untuk lingkungan tidak pasti metode Maximin. Step pertama, pemilihan kemungkinan keadaan terburuk. Keadaan terburuk peralatan AX itu di minus 200, peralatan BY itu di minus 100, peralatan CZ itu di minus 68. Cara kedua, pemilihan alternatif keputusan yang paling menguntungkan. Yang paling menguntungkan itu di nilai minus 68. Kita tarik kesimpulan, dengan menggunakan metode Maximin, keputusan menggunakan alat CZ adalah keputusan yang paling menguntungkan oleh PT Hanway. Yang ketiga, metode ketiga yaitu penyelesaian dengan metode Maximax Regret. Step pertama, kita menentukan opportunity loss dengan memilih pasar menguntungkan yang paling besar itu di angka dinilai 400. Nah, jadi 400 dikurang 400 sama dengan 0. 400 dikurang 350 sama dengan 50, 400 dikurang 175 sama dengan 225. Untuk pasar tidak menguntungkan, nilai opportunity loss-nya yang terbesar itu di 200. 200 dikurang 200 sama dengan 0, 200 dikurang 100 sama dengan 100, 200 dikurang 50 sama dengan 150. Untuk pasar yang tidak menguntungkan, nilai opportunity loss yang besar itu di minus 68. Minus 68 dikurang minus 200 itu sama dengan 132. Minus 68 dikurang minus 100 itu sama dengan 32. Minus 68 dikurang minus 68 sama dengan 0. Kemudian kita mencari max regret. Step kedua, pilih alternatif tentukan nilai opportunity loss yang udah kita cari tadi yang lebih besar dari masing-masing alternatif. Nah, untuk pasar untuk peralatan AX itu yang terbesar adalah 132. Untuk peralatan BY yang paling besar itu adalah 100. Untuk peralatan CZ itu yang paling besar adalah 225. Kemudian step kedua, pilih alternatif keputusan yang memiliki nilai maksimum regret terkecil, itu berada di nilai 100. Kesimpulan, dengan menggunakan metode Maximax Regret, keputusan yang menggunakan alat BY adalah keputusan yang lebih menguntungkan oleh PT Hanway. Untuk lingkungan pasti, dengan metode Howrich jika diketahui tingkat
optimis sebesar 55%. Ini tabelnya. Kemudian kita mencari state of nature, keadaan. A 55%, kemudian 1 dikurang apa, yaitu 45, 100 dikurang 55% yaitu 45%. Untuk jadi yang state of nature-nya itu yang kita ambil hanya pasar menguntungkan dengan pasar yang tidak menguntungkan. Caranya gini, 400 dikali 55% itu sama dengan 0,55. Jadi 400 dikali 0,55 yaitu 220. 350 dikali 0,55 sama dengan 992,5. 175 dikali 0,55 sama dengan 96,25. Untuk keadaan 45% yaitu minus 200 dikali 0,45 sama dengan minus 90. Minus 100 dikali 0,45 yaitu sama dengan minus 45. Minus 68 dikali 0,45 sama dengan minus 30,6. Kemudian kita mencari UR-nya, yaitu 220 ditambah 90 atau ditambah minus 90 yaitu 130. 192,5 ditambah minus 45 yaitu 147,5. 96,25 ditambah minus 30,6 yaitu 65,65. Kemudian step terakhir kita pilih kondisi UR yang paling tinggi terletak di nilai 147,5. Kita tarik kesimpulan, di lingkungan pasti dengan metode Hauritz yang mana tingkat optimis sebesar 55%, keputusan memilih alat BY adalah keputusan yang menguntungkan oleh PT Hanley. Untuk yang C, lingkungan berisiko dengan metode expect monetary value di mana probabilitas pasar menguntungkan sebesar 25%, pasar cukup menguntungkan sebesar 35%, pasar tidak menguntungkan sebesar 40%. Penentuan expect value itu pasar menguntungkan 400 dikali dengan 0,2 ditambah dengan 200 dikali 0,35 ditambah minus 200 dikali 0,4 yaitu hasilnya ini 80, ini 70, ini minus 80, berarti hasilnya itu 70. 80 ini habis 70. Yang kedua yaitu 350 dikali 0,2 ditambah 100 dikali 0,35 ditambah minus 100 dikali 0,4. Ini hasilnya 70, ini hasilnya 35, ini hasilnya minus 40. Hasilnya 70 ditambah 35 itu 105 dikurang 40 itu 65. Yang kemudian 175 dikali 0,2 ditambah 150 dikali 0,35 ditambah minus 68 dikali 0,4. 175 dikali 0,2 itu 35 ditambah 150 dikali 0,35 itu 52,5. Minus 68 dikali 0,4 itu hasilnya minus 27,2. 35 ditambah 52,5 ditambah minus 27,2 itu hasilnya
60,3. Kemudian step terakhir, pemilihan alternatif terbaik tujuan maksimisasi atau expected value tertinggi. Nilai yang expected value yang tertinggi itu di nilai 70. Kemudian keputusan menggunakan alat AX adalah keputusan yang lebih menguntungkan. Bagi PT Hyundai. Selesai. Sekian video penjelasan dari kami kelompok 4. Semoga bermanfaat bagi para pendengarnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.